Oke guys, sebenarnya nge-YouTube itu butuh butuh belajar nggak sih? Sebenarnya YouTube itu nggak belajar itu bisa. Kalian bisa. Yang penting apa? Modal. Yang penting itu modal. Yang penting kalian punya modal, kalian bisa kemana-mana. Apalagi misalnya kalau yang YouTube itu mukbang, makan, itu ya mungkin walaupun mungkin makan di rumah kamu sendiri, pasti kalian harus nyiapin, harus beli bahannya. Nah, YouTube itu nggak butuh belajar. YouTube itu banyak butuh modal, cuan. Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, kalau era zaman now gitu ya, kalau zaman sekarang itu kan orang sudah pada tahu gitu ya, kalau nge-YouTube itu menghasilkan gaji gitu, menghasilkan duit gitu ya, bukan ya gaji juga, misalnya duit. Nah intinya cuan gitu ya. Nah itu era sekarang gitu kan kayaknya semua orang terus jadi kepengen menjadi YouTuber gitu ya, karena mungkin banyak gitu ya, apalagi kalau di kalangan artis. Nah kalau kita tidak bisa membandingkan artis dan kita seperti kita orang biasa gini ya. Kalau artis itu emang mereka udah punya personal branding tersendiri, meskipun dia nggak nge-YouTube, toh dia juga udah terkenal, toh dia juga udah bekerja, toh dia orang itu udah, kalau artis itu kan kayak apa ya, semua orang tahu gitu ya, meskipun itu artisnya kontroversi lah, inilah itulah gitu, banyak masalah lah, atau kadang itu tuh artis suka pansos lah. Nah pikiran mereka sekarang, apalagi sekarang udah mau 2023 gitu ya, semakin banyak kayaknya semua orang itu, terutama yang masih pemula gitu ya, kayak saya juga pemula gitu ya, yang sekarang ini gitu ya, lebih banyak kayaknya semua orang pengen menjadi YouTuber. Nah yang mereka pikirkan hanya gaji, hanya duit dari YouTube gitu ya. Padahal kan mereka itu nggak tahu prosesnya gitu ya, proses nge-YouTube itu nggak mudah ya guys ya, nggak mudah dan nggak seperti yang kalian bayangkan gitu ya. Kita nggak boleh kita samakan sama artis. Kita nggak bisa juga, apalagi public figure kayak misalnya kayak Bapak Gubernur, Bapak Bupati itu, jangankan mereka membuat channel YouTube, kalau mereka membuat Instagram ataupun Facebook ataupun Twitter, pasti banyak langsung, nggak usah iklan, nggak usah woro-woro, itu pun mereka udah banyak yang mengikuti, udah banyak followernya. Nah kalau kita orang biasa, siapa sih kamu, siapakah gitu kan, semua orang pasti bertanya-tanya, kamu nanya. Oke guys, welcome back to my channel. Oke guys, kalau sekarang itu kan media sosial itu semakin booming gitu ya. Pertama kayaknya dari adanya HP Android, iPhone, pokoknya intinya Android dan iPhone, dan juga komputer, laptop gitu ya. Nah pasti seiring dengan berkembangnya zaman, kita juga harus bisa mengikuti gitu ya. Kita jangan terlalu gaptek gitu ya. Kalau era zaman now kita gaptek itu pasti kita akan ketinggalan zaman gitu ya. Sedangkan televisi aja sekarang udah digital di Indonesia, padahal di luar negeri itu udah sejak dahulu kala digital. Dan Indonesia pun sekarang menyelaraskan menjadi analog, sekarang sudah mati semua TV analog dan sekarang udah berubah menjadi digital. Nah itu pun harus membeli set top box kalau yang TV-nya TV jadul. Kalau yang televisi yang belinya LCD yang udah modern itu nggak perlu set top box, mungkin kalian hanya butuh antena gitu ya, antena baru gitu. Oke guys, sekarang kembali ke YouTube gitu ya. Nah sebenarnya YouTube itu nggak perlu belajar. Menurut saya itu nggak perlu belajar, maksudnya cuma kalian pahami aja, nggak perlu belajar dari si A, si B, si C gitu ya. Kalian otodidak pun bisa gitu ya, mengikuti
begini cara edit video. Kayak saya juga, saya seadanya, ya kalian bisa lihat lah video saya itu mungkin ya memang seperti itu gitu ya, nggak perlu modal yang, maksudnya kalau modal itu emang butuh, tapi nggak perlu modal yang wow gitu ya. Kalau misalnya saya tuh pakai HP, saya nggak pakai kamera, nggak pakai komputer, nggak pakai laptop, saya cuma pakai HP biasa gitu ya. Nah, yang perlu kalian, yang utama itu nggak buka usaha, nggak apapun, yang penting itu cuan. Kalian butuh modal pasti ya, kalian harus misalnya pulsa, internet. Kalau kalian memang sudah niat nge-YouTube gitu ya, yang pertama itu internet atau bisa wifi. Kalau wifi itu mahal ya, per bulannya itu mahal. Nah, kalau kalian nggak ada wifi, pasti kalian harus beli kuota. Nah, sebelum beli kuota, kalian juga pertama harus punya HP pun yang HP Android gitu ya. Nah, selain itu juga kalian harus punya tripod, harus punya speaker gitu ya. Itu sih bisa dengan seiring jalannya kalian nge-YouTube gitu ya. Nah, selain itu yang penting punya HP, punya duit, punya internet gitu ya. Kalau kalian nggak ada internet, mau nge-YouTube, mau upload pun nggak bisa gitu kan. Nah, selain itu juga kalau kalian sebenarnya YouTube itu cuma butuh duit. Kalian punya duit banyak, kalian bisa explore kemana, ke misalnya ke tempat wisata, itu kan juga butuh duit. Ke restoran juga butuh duit kan. Kalau kalian nggak bawa duit, otomatis nggak akan bisa makan di restoran tersebut. Itu yang misalnya kuliner. Jangankan yang kuliner ya, ke tempat wisata pun kalian harus bawa duit kan. Kemanapun, mukbang, masak-masak. Nah, masak-masak di rumah, kalian juga harus butuh modal sih. Walaupun mungkin ini kalian misalnya kayak upload jajanan murah 1000-an ataupun masak ini, bikin kue ini. Nah, itu kan semua untuk membuat itu pasti kalian butuh modal. Sebenarnya YouTube itu cuma butuh modal. Kalau belajar kalian bisa, hanya otodidak pun bisa lah. Otodidak bisa. Dan kalian juga jangan terlalu fokus memikirkan hasilnya dulu. Ya udah jalanin aja, kalian suka tinggal upload video, tinggal bikin edit upload gitu aja. Jangan juga terlalu memaksa gitu ya. Kalau memang kalian punya duit banyak, punya modal gitu kan, kalian bisa lah seiring berjalannya bisa beli kamera yang bagus, bisa beli mic yang bagus, pokoknya bahkan bisa punya tempat khusus untuk kayak podcast gitu kan. Oke guys, sesimpel apapun itu konten kamu, sesimpel apapun itu video kamu, entah itu hidup di pegunungan, di desa terpencil, ataupun mukbang di desa terpencil, ataupun wisata di tempat terpencil, tetap kalian itu butuh duit kan, butuh modal. Oke, kadang kan kita juga sering sekali banyak menjumpai itu konten-konten yang hidup di pedesaan terpencil, tanpa internet, hanya dari hasil perkebunan ya. Saya nggak tahu ya, pasti nggak tahu tentang keseluruhannya gitu ya. Kadang kan juga channel-channel seperti itu kadang juga ada hoak-hoaknya gitu ya. Kecuali misal banyak juga sih yang hidup di pedalaman itu berhasil, maksudnya bikin kontennya itu berhasil. Nah, itu bukan pasti dibalik semua itu ada yang modalin, ada tim gitu ya, yang otomatis yang channel-channel besar gitu ya, kayak yang orang China itu. Nah, itu pasti kan ada tim tersendiri untuk memvideo ya. Memang mungkin channel-channel tersebut itu kelihatan sederhana, tapi kan ada juga yang channel membuat kerajinan, channel tentang pertanian, itu bagus sih kalau yang kayak itu masak. Nah, itu selain modal juga skill gitu ya, skill. Kalau yang channel mukbang emang mukbang banyak gitu ya, sepiring gede itu juga butuh modal kan. Kalian harus belanja ke pasar, masak juga harus pakai skill. Kalau masalah rasa kita nggak tahu kan, misalnya yang mukbang kita kan hanya melihat, kita nggak ngerasain gitu ya. Kayak yang Tan Bokun itu kan juga makan besar, dia sekarang pun channelnya upgrade-nya juga dari cara masaknya, nggak langsung
nggak langsung ke toko-toko gitu ya, ke restoran-restorannya, bahkan juga ada. Tapi kan misalnya kita ke restoran-restoran kan juga butuh modal, kita harus minta izin, harus membeli makanannya itu, harus ingin ngasain kan nggak mungkin dari restorannya itu digratisin gitu ya, kecuali mungkin artis itu di endorse. Kalau artis-artis gitu ya, public figure itu pasti di endorse ya. Nah memang nge-YouTube itu nggak mudah ya, susah guys. Nge-YouTube itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Memang butuh perjuangan, juga butuh skill. Juga kalau misalnya kalian sudah fokus bikin channel YouTube, kalian harus Oke guys ya, memang nge-YouTube itu butuh butuh proses, dan selain itu pokoknya modal. Kalian punya modal, punya banyak uang, kalian bisa beli kamera yang sebagus mungkin. Toh kalau kameranya bagus, mic-nya bagus, apalagi ruangan khusus untuk podcast gitu ya, pasti mumpuni gitu ya. Dan juga misalnya kalau ini misalnya artis gitu kan, pasti akan mudah untuk collab gitu. Misalnya artis A pasti akan mudah collab dengan artis B. Nah kalau seperti kita itu, misalnya seperti kita kadang misalnya collab dengan yang udah terkenal pun, kita harus minta izin dulu, harus ibaratnya kalau enggak harus kasih hadiah, kalaupun enggak kasih hadiah, kita pasti dianya mau enggak gitu kan. Ada juga misalnya YouTuber itu yang agak sombong kan juga ada, kita kan juga nggak tahu kan nasib sifat orang itu beda-beda. Nah kalau keuntungannya udah artis mah nggak usah promosi, nggak usah meskipun videonya jelek, kontennya jelek, kalau artis itu pasti akan ada yang melihat karena public figure. Nah kalau kita itu, kalau saya semua itu juga bisa juga untung-untungan gitu ya. Semua itu tergantung juga faktor luck, keberuntungan. Kalau mungkin beruntung ya, channel kamu juga akan terus booming, terus laku gitu ya. Banyak juga kok yang misalnya subscribernya udah banyak, udah 50.000, 80.000 gitu, toh bahkan 25.000 gitu subscriber itu, toh ada yang juga berhenti, ada yang juga males ngelanjutinnya. Nah emang kalau sekalian sudah niat pengen nge-YouTube, harus fokus, dan minimal itu seminggu sekali. Kalau kalian males, harus upload video. Oke guys, kalian punya modal, pasti mau beli peralatan nge-YouTube yang merek mahal, yang merek apapun, pasti kalian bisa. Bahkan kalian punya modal, punya duit banyak, mau bikin ruangan khusus untuk podcast, bisa. Iya kan? Kalian punya duit banyak, mau review harga barang-barang, harga barang elektronik, ataupun review apa aja lah, harga emas, harga apa, kalian bisa. Kalian punya duit, mau ke Jakarta misalnya, mau ke Semarang, mau ke Bali, itu kalian bisa gitu kan. Nah tapi kan kalau kalian nggak punya duit, nggak punya modal, ya bikin konten paling ya seperti saya ini, apa adanya gitu kan. Apa adanya aja, fisik maaf ya, apa adanya aja. Misalnya yang masak mertua saya itu tiap hari masak, gitu pun butuh uang belanja kan, uang belanja untuk belanja ke pasarnya, ke tukang sayur, untuk menggoreng butuh minyak, untuk masak biar masakan lezat butuh bumbu. Nah, kalau bumbunya, duitnya pas-pasan, otomatis juga masaknya pas-pasan. Makanya kalau bukan artis itu biasa saja buat konten gitu ya, kecuali kalau kalian memang niat banget gitu ya, niat banget, punya modal, punya duit banyak, kalian bisa bikin konten sebagus mungkin. Bahkan kalian bisa punya tim khusus gitu ya. Kalian kesana ada yang memvideo kamu punya duit, kamu bisa membayar para tim-timnya. Nah kalau seperti saya, edit sendiri, video sendiri, ya seperti ini ya nggak apa-apa, yang penting itu jalanin aja. Dan juga
Kalau kalian misalnya udah modal banyak, kalau kalian terlalu fokus ke hasilnya, ke gajiannya, itu YouTube itu kecil guys gajinya gitu, apa ya, kecuali yang view-nya 1 juta, ratusan ribu, itu mungkin duitnya itu kerasa. Kalau view-nya paling tinggi 1.000 view, 2.000 view, 10.000 view, itu duitnya itu kecil banget guys. Jadi apalagi sampai kalian niat belajar gitu ya, belajar apa itu, ngikutin ini ya boleh sih belajar, tapi yang biasa saja, terus kita lihat gitu aja, maksudnya kita lihat kita sambil belajar otodidak gitu aja. Nah memang YouTube juga untung-untungan, tapi kalau sekarang misalnya kalau orang lain bisa punya channel YouTube, kenapa kalian juga nggak bikin gitu kan? Masalah hasilnya, masalah booming, masalah viralnya itu jangan dipikirin dulu gitu ya. Kalau bisa yang penting kita bikin sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Apalagi kalau misalnya cover lagu gitu, kalian juga harus modal kan, kalian harus latihan terus biar suaranya bagus. Soalnya kalau kalian misalnya musik cover gitu, kalau orang lain yang nyanyi apa itu tetap kena copyright gitu. Nah yang penting jalanin aja, dan kalau kalian nggak ada waktu gitu, minimal 1 minggu sekali upload gitu ya, atau 2 kali seminggu upload gitu ya, atau 1 bulan 4 kali gitu ya, atau 1 bulan 2 kali, nggak apa-apa itu. Soalnya YouTube kalau kalian 6 bulan kalian nggak upload, nanti bisa di dismonet gitu ya. Yang tadinya udah monetasi, kalau 6 bulan kalian nggak pernah upload video, akan dismonet, akan dicabut gitu ya monetasinya. Oke guys, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, and subscribe.